Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi di channel ini gue akan membagikan tutorial-tutorial yang pastinya akan berguna untuk kalian semua. Nah, di kesempatan ini gue akan membagikan gimana sih caranya menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Jadi seperti yang gue janjikan di video sebelumnya yang penggunaan rumus if yang ini, gue pernah menjanjikan untuk membagikan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi sekarang gue akan membagikan gimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Tapi gue mau jelasin sedikit dulu. Rumus VLOOKUP atau HLOOKUP itu digunakan ketika kita ingin mengeluarkan suatu value atau nilai dengan tabel bantu atau tabel referensi, yang dimana kita juga punya sel kuncinya. Kayak gimana? Nah, misalnya di sini gue udah punya datanya, ini sama persis seperti yang kemarin di rumus if. Nah, di sini ada kode jabatan, ini mau kita cari. Nah, kode jabatan ini digunakan sebagai sel kunci untuk mengeluarkan jabatannya. Oke, karena di sini di tabel bantunya pun ada kode jabatan. Jadi kita bisa menggunakan kode jabatan ini untuk mencari jabatannya dengan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, perbedaan dari rumus HLOOKUP atau VLOOKUP itu adalah HLOOKUP digunakan ketika tabel yang kita punya atau yang kita miliki itu berbentuk horizontal atau menyamping. Oke. Nah, VLOOKUP sendiri itu kita gunakan ketika tabel bantu yang kita punya itu vertikal atau ke bawah. Kayak gitu simpelnya, teman-teman. Jadi langsung aja di sini kita praktekkan. Untuk mencari jabatan kita pakai tabel bantu yang ini, karena di sini ada kode jabatan sebagai sel kuncinya. Karena tabel bantunya ini berbentuk horizontal, maka kita pakai rumus HLOOKUP. Oke. Nah, lookup value-nya adalah sel kunci yang akan kita gunakan, yaitu sel kode jabatan ini. Kita tab, kemudian ketik koma titik. Nah, tabel array-nya kita blok aja tabel bantu yang kita punya atau tabel referensinya. Jangan lupa kita kunci dengan mengetik F4. Nah, langsung muncul gambar dolar kayak gini, logo dolar kayak gini, supaya tabelnya ketika kita drag ke bawah itu nggak bergeser ya. Kayak koma titik, kemudian row index number atau di baris keberapa value yang mau kita keluarkan. Oke, ini baris pertama, ini baris kedua. Karena kita mau mengeluarkan jabatan yang dimana itu ada di baris kedua, maka kita perlu mengetikkan 2, karena jabatan itu ada di baris kedua dan value atau nilai yang mau kita keluarkan itu ada di baris kedua. Oke, tanda koma titik lagi. Nah, setelah ini kalian jika ingin mengeluarkan value yang benar, kalian bisa mengetik false atau 0. Di sini gue mau mengetik 0 aja, kemudian tutup kurung, enter. Maka langsung keluar, dan apa yang terjadi kalau gue drag ke bawah? Nah, langsung keluar semua jabatan-jabatannya. Oke, itu yang pertama, penggunaan rumus HLOOKUP. Yang berikutnya di sini gue mau menentukan gaji pokoknya, yang dimana gue udah punya tabel bantunya di sini, gaji sesuai jabatannya. Jabatan ini udah gue cari tadi dengan rumus HLOOKUP. Nah, sekarang karena tabelnya itu berbentuk vertikal atau mendatar ke bawah, kita bisa pakai rumus VLOOKUP untuk mencari gaji dari masing-masing jabatan. Kita gak perlu mengetik satu persatu. Sini misalnya ada supervisor, ini gajinya 3 juta, marketing 2.500.000. Kita gak perlu mengetik satu persatu, tapi kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Langsung aja VLOOKUP. Lookup value-nya, sel kuncinya adalah jabatan. Kita tab karena kita ingin mengetahui masing-masing gaji sesuai jabatannya. Kemudian koma titik, tabel array-nya kita blok tabel bantunya. Oke, jangan lupa dikunci dengan mengetik F4. Kemudian koma titik, kolom index numbernya, yaitu yang ini kolom pertama, ini kolom kedua. Karena kita ingin mengeluarkan value gaji sesuai dengan jabatan dan gaji itu ada di kolom kedua, maka kita ketik 2 di sini. Oke, kemudian koma titik, dan ini kita ketik 0.
kurung, enter. Maka langsung muncul di sini supervisor itu gajinya 3 juta. Kita gak perlu mengetik satu persatu lagi. Kita langsung tarik ke bawah dan muncul semua. Oke, marketing 2.500.000, developer 2.500.000, manager 5 juta. Oke, udah benar semua, ya kan? Gampang banget. Nah, selanjutnya yang mau gue kasih tahu juga, kalau rumus VLOOKUP atau VLOOKUP ini bisa kita kombinasikan dengan rumus left, mid, atau right. Yang di sini gue pakai data yang sama juga dengan penggunaan rumus if kemarin. Selama lu punya tabel bantu, lu bisa pakai rumus VLOOKUP atau VLOOKUP ini. Oke, di sini gue mau menentukan jabatan lagi, tapi dengan sel kuncinya adalah ID pegawai. Yang dimana tabel bantu yang gue punya ini hanya SP, MK, Devi, dan MG. Tapi ID pegawainya di sini itu sangat kompleks. Ada SP 2024M, ada MK 2025S. Gimana caranya supaya gue bisa pakai rumus VLOOKUP ini meskipun tidak sesuai dengan tabel bantunya? Karena tabel bantunya ini hanya 2 huruf pertama dari ID pegawai. Nah, kita pakai rumus left. Kenapa? Karena tabel bantunya ini mengacu pada ID pegawai dengan 2 huruf pertama. Oke, karena ini bentuknya horizontal, kita pakai rumus VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita kombinasikan dengan rumus left, teman-teman. Left. Nah, tabsnya yang mana? Kita tab cell-nya, tab. Kemudian kita mau ambil berapa huruf atau berapa karakter dari sel C3 ini, yaitu karena di sininya hanya 2 huruf, kita ketik 2, kemudian tutup kurung, koma titik di sini. Nah, tabel array-nya kita blok tabel bantunya. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa dikunci dengan mengetik F4 supaya tidak bergeser. Kemudian row index number-nya di sini, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Karena kita mau mengeluarkan jabatan, kita ketik 2, yang dimana itu ada di baris kedua. Kemudian koma titik lagi, kita ketik 0 di sini. Kita ketik 0, kemudian tutup kurung, enter. Maka muncul jabatannya langsung supervisor di sini. Supervisor itu kodenya itu SP, kemudian kita tap 2 kali di sini. Nah, langsung muncul semua. MK itu marketing, Devi itu developer, MG itu manager. Jadi rumus VLOOKUP atau VLOOKUP bisa dikombinasikan dengan rumus mid, left, atau right. Oke, jadi sampai sini aja video gue kali ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang gue jelaskan. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Kalau kalian menantikan video dari gue berikutnya, kalian bisa subscribe channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.